ini yang pertama kan dari DN1, kemudian dilakukan tahap pertama adalah penghilangan karat ya. Digiling. Dihilangkan karatnya, karena kalau kita lihat DN1 itu kan coklat warnanya tuh ya, banyak dengan karat karena dia posisinya di luar, teroksidasi dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa tahapan. Yang pertama secara garis besar itu di skill breaker, jadi karat-karat yang bisa dilepas ketika dilakukan gerakan mekanik. Nah, itu kan pasti ada ada karat-karat yang masih menempel erat dengan coil. Nah, itu baru kita lakukan pelepasan dengan menggunakan bahan kimia. Bahan kimia yang digunakan adalah HCl. Jadi nanti si rollnya itu dicelup istilahnya. Oh, berarti awalnya tuh yang masih bisa dilepas di yang Skill breaker ini. skill breaker. Jadi dia ada roll khusus agak tajam ya, sehingga si yang permukaan itu karat itu bisa dibersihkan. HCl tuh buat yang menempel. HCl itu buat yang menempel banget gitu, nggak bisa skill breaker, nggak bisa nih. Dan pasti harus pakai HCl. Kenapa ada skill breaker? Biar penggunaan HCl-nya bisa hemat. Kalau langsung dicelupin ya bersih-bersih juga, tapi konsumsi HCl-nya akan banyak. Ya. Nah, itu dicelup ya dengan beberapa, dibuat alur naik turun gitu ya, biar ada nggak laminar gitu ya, biar turbulen lah gitu. Nah, ini kalau udah selesai nanti ada pembersihan ya, dibersihkan, kemudian dikeringkan dengan menggunakan steam. Nanti baru keluar, dipotong di sini saya trimmer sesuai dengan keinginan konsumen. Baru nanti digulung ulang. Kepotongannya tuh ketebalannya atau Bukan, lebar? lebarnya. Nanti kalau terkait dengan ketebalan di planning berikutnya. Jadi ini produknya ada dua. Ada yang produk nanti dimasukkan ke ZTCM untuk ditipiskan, ada yang memang HRPO kita sebutnya, Hot Roll Pickling Oil, Hot Roll Pickle Oil. Jadi memang istilahnya HRC yang sudah dipotong sesuai keinginan konsumen, nanti kita kasih oli biar nggak karat. Nah, itu produk itu ada cuma nggak banyak, permintaan ada cuma nggak banyak. Dari sini baru ke sistem utamanya, ini yang paling utama ya, yang membedakan jantungnya ini di CRM ini yang melakukan penipisan. Ini ada 5 stand ini penipisannya nih di sini, dari stand 1 sampai stand 5 dengan cara ditarik dan ditekan dari ketebalan 3 mili menjadi paling kecil 0,2 mili bisa. Oh, itu berarti mereduksi 90% dari ketebalan. Berarti untuk ukurannya tuh disetting. Betul. Ada ilmunya. Bagaimana roll yang ada itu jangan sampai dalam artian ini. Jadi nanti ini gabung sama PPC, gabung sama marketing order. Jadi nggak main rolling itu enggak. Jadi untuk memanfaatkan, kan roll pasti lama-lama tipis ya. Jadi jangan sampai roll yang ketebalannya ekstrim banget, terus nanti ketebalannya nggak ekstrim, jadi harus merata sesuai dengan kebutuhan roll, sesuai dengan usia roll. Jadi jangan sampai roll itu cepat habis gitu. Nah, oke. Ini welder. Nanti sebelumnya itu ada welder di sini. Sama di ini juga ada welder nih. Ada welder mana? Nah, harusnya di sini ada welder nih. Tujuannya welder itu adalah menyambung coil dari yang sebelumnya sama yang baru. Sambung. Berarti dipanasin. Iya, dilas. Coil yang lama sama coil yang baru dilas. Nah, kita sebut continuous ya. Karena ini ada yang main mas di looper. Jadi dia ini kalau misalkan coilnya udah mau habis, dia akan maju menyesuaikan. Tapi kalau misalkan coilnya udah mulai lagi, dia akan mundur. Jadi ini kayak tabungan mas. Jadi selama ini digulung masuk ke ZTCM, otomatis kan nanti di sini ada ujungnya nih, tailnya. Nah, ujungnya ini harus dilas segera. Kalau misalkan dalam waktu 5-10 menit nggak dilakukan pengelasan, ini kan pasti habis tabungannya, dipakai terus. Ini dia akan maju. Oh iya. Maju gitu ya.
nanti dia nggak continuous lagi, harus mati ini semua plan. Karena apa? Iya. Karena kalau enggak ya bablas kan, harus mulai lagi dari awal. Makanya ini namanya continuous, ini yang dijaga. Makanya di sini ada sekitar waktu 2-3 menit itu harus dilakukan pengelasan, jadi nyambung lagi. Kalau misalkan ada kendala dikit ya ini akan maju terus sampai habis, masih terkendala ya udah lepas, harus mulai lagi dari awal. Nah itu butuh waktu. Makanya ini ada continuous, itu tujuannya seperti itu. Sama dengan si di CTSM juga ada, dia continuous tapi posisinya di bawah kelihatan sama Mas. Jadi kalau Mas nanti ke lapangan di paling bawah tuh dia ada yang gerak sendiri maju, tapi nanti kalau udah ngelas dia mundur lagi nabung. Nanti kalau misalkan lagi ngelas dia maju. Sama nih kalau kalau di sini, kalau di CTSM dia di atas nggak kelihatan Oh gitu. ya. Itu ini intinya dia ditarik dan ditekan ya. Jadi yang panjangnya misalkan kalau HRC digelar 100 meter, kalau CRC digelar bisa 1 kilo karena kan dia makin tipis makin panjang. Nah nanti produknya dimasukkan ke, ada 2 Mas. Kita ada yang produknya adalah soft, ada yang produknya hard. Kalau soft itu mudah dibentuk, biasanya untuk otomotif. Kalau hard itu untuk drum dan lain sebagainya. Nah, kalau yang soft dia harus dimasukkan terlebih dahulu ke fasilitas berikutnya yang namanya BAF. Dipanasin tuh, koilnya ditumpuk, dipanasin selama beberapa waktu. Jadi nanti dipanasin, kemudian udah dipanasin ada cooling. Nah, kalau cooling pendinginan menggunakan udara. Kalau pemanasan menggunakan natural gas panasin. Nah, sebelum dia ke BAF, dia harus ke ini dulu, ke SCL dulu.